saya buat skincare. Si Lencit ini menurut aku ya, ini produk yang membanggakan, produk dalam negeri yang membanggakan, dan mereka strategi marketingnya juga sudah bagus, sudah banyak bisa kalian dapatkan di offline ya, di mall-mall besar, di supermarket besar juga. Berkas perkara dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tangerang setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Pelimpahan tahap 2 dilakukan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Jumat 5 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan proses persidangan. Richard Lee didampingi kuasa hukum tiba di kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Banten. Dengan pelimpahan ini, Richard Lee menunggu jadwal persidangan. Selama pemeriksaan kedua, tahap kedua ini seperti apa, Dok? Iya, saya sudah siap untuk sidang. Saya juga sudah nggak sabar juga untuk sidang. Selama saya praktek, selama saya tugas sebagai seorang dokter, saya tidak pernah jualan skincare yang tidak punya izin. Saya selalu jualan skincare yang BPOM, dan pernah saya buat skincare. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Anak Agung Suarja Teja Buana mengatakan, perkara persidangan tersangka akan dipimpin oleh 4 jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten. Jadi untuk TSK RL sudah kita terima tahap 2 itu pada hari Jumat kemarin, yang mana sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga dari penyidik melakukan tahap 2 namanya, yaitu pelimpahan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Nah, kalau dari perkara yang sendiri itu diancam atau hukumannya berapa? Ancamannya 12 tahun. Jadi tersangka RL itu didakwa oleh penuntut umum Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen mengenai produk dan layanan kecantikan. Ia dilaporkan dokter kecantikan Samira atau dokter detektif ke Polda Metro Jaya. Dalam perkembangannya, Richard sempat ditahan setelah mangkir dari wajib lapor dan diketahui melakukan siaran langsung di TikTok. Syukur yang luar biasa kehadirat Allah SWT. Pelaporan doktif dan korban-korban lainnya sudah masuk ke tahap 2, artinya buktinya sudah lengkap dan sekarang berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi saat ini beliau ditahan di Lapas Tangerang Kota. Oke. Dan untuk 20 hari ke depan nih kalau nggak salah ya, tanpa bisa dijenguk, betul ya? Oh, dikecilin. Tanpa bisa dijenguk. Jadi memang benar ya, apresiasi terhadap lapas juga, kejaksaan juga tegak lurus. Jadi memang tidak boleh ada yang menjenguk kecuali pengacara ya, penasihat hukum boleh ya. Ya hanya penasihat hukum. Ya jadi benar-benar dikarantina ya selama 20 hari ke depan. Mungkin dari sini cukup, teman-teman ada yang bertanya seperti apa? Mungkin ada pertanyaan tentang kasus ini ya. Yang jelas yang Dotif tahu, dari pihak kejaksaan akan memberikan 7 jaksa, 4 dari Kejaksaan Negeri Kejari dan 3 dari Kejaksaan Tinggi. Jadi rupanya Dotif bersyukur banget kasus ini akan dikawal ketat ya, atensi khusus oleh masyarakat dan oleh pihak Kejaksaan Agung, karena seperti yang Dokter ungkapkan dulu, ada dugaan ya percobaan dari saudara tersangka DRL untuk memberikan sejumlah nominal uang ke Kejaksaan Agung, tetapi keburu tercium dan akhirnya tidak bisa masuk ya. Jadi di sini alhamdulillah benar-benar akan diawasi, dan begitu juga Mahkamah Konstitusi ya, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial juga akan turut mengawal persidangan ya, jadi juga akan dikawal kinerja daripada hakim. Jadi jangan sampai belok-belok, udah tegak lurus aja merah putih ya. Cuma ada kejanggalan nih tadi ya, kenapa sampai detik ini pasal 55 keikutsertaan dari tersangka DRL yaitu istrinya DRE belum tersentuh sama sekali oleh pihak Polda Metro Jaya. Begitupun dengan pasal TPPU yang sampai saat ini belum terdengar juga. Ya, di sini mungkin Dotif akan melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk menanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya. Salah satunya membuat surat resmi ke Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Asep,
untuk juga menindaklanjuti ini sebenarnya ada apa. Kenapa kok bukti yang terang benderang sudah dokter tunjukkan kepada penyidik seolah-olah berhenti seperti itu. Jadi yang dokter laporkan dari awal itu bukan seorang tersangka DRL semata, tapi banyak orang yang seharusnya ikut dilibatkan dalam kasus ini. Tapi kok ternyata sampai detik ini hanya satu orang itu yang kena. Ingat pada saat pemeriksaan tersangka DRL di PMJ kan mundur itu, ya. Pada saat podcast betul maju. Karena pada saat sudah diperiksa penyidik dia mundur. Ini yang lagi pakai borgol itu ya? Betul, pakai borgol itu kan dia bikin mundur. Tapi kalau pada saat podcast dia belahannya beda-beda. Mana ada rambut asli belahannya beda-beda. Kalian juga ngerti dah. Mana ada? Ada di sini, ada di pinggir. Nah ini coba lihat nih, tepat banget, kamu pinter banget ya. Jadi ini di sini, ininya di sini. Nah ini mundur guys, lihat. Coba kalian lihat. Bulat begini. Mana ada nih begini. Ini bagus banget. Silakan kalian beli di Neo Hair Tanjung Duren. Ya, nih. Itu juga ada jasa cuci mencuci, nih ya. Tuh lihat. Aslinya gimana? Coba diturunkan. Nah, ini guys ya. Aslinya begini. Ini harga diri mungkin ya. Harga diri dari laki-laki itu betul ini. Nah, oke? Nah, lihat ya. Begini tapi begini pada saat dari Polda. Ini nggak kelihatan banget karena memang dia bagus banget. Neo Hair itu bagus banget. Dia kalau bikin wig itu bagus banget. Kalau dokter mentalnya nggak kayak gitu, bener kok. Termasuk MH nanti ini dokter mau lihat dia. Kata-kata apa yang akan dia buat untuk mengeles bahwa produknya tidak berbahaya. Kata-kata apa yang akan dia ucapkan ke masyarakat. Dan dokter yakin jurnalis, pada saat dia menghadapi jurnalis dia akan menggunakan masker. Sama seperti pelaku-pelaku yang kemarin-kemarin itu. Ya, jadi pada saat jual, semangat banget dia pakai masker. Sama seperti DRE. DRE, kita lihat istri dari tersangka DRL betapa tidak ingin ngomong di depan jurnalis. Ya kan? Menggunakan masker, diam 1000 bahasa, lari-lari berusaha menghindar. Tapi pada saat menjual produk yang berbahaya, menjual produk yang menipu masyarakat, lantam banget gitu. Pada saat ditanya pertanggungjawabannya, lari tunggang langgang. Kenapa sayang? Kenapa kalian semua seperti itu? Kalau kalian benar nggak perlu takut sama adoptif kok. Kalau bersih kenapa risih? Sesimpel itu sebenarnya. Oke? Dok, ini mungkin dengan pemindahannya ya Kejati yang sana kayak seakan-akan Betul. Dokter juga merasa seperti itu, tapi dokter bisa mengerti dugaannya apa? Dugaannya ada keterlibatan dari mami papi. Nah, mami papi ini siapa? Mami papi ini adalah sepasang suami istri, ya, yang memang menjadi orang tua angkat dari saudara DRL atau menjadi investor dari klinik yang dimiliki DRL. Mungkin ada ketakutan bahwa duit yang sudah dimasukkan ke dalam investasi tersebut akan rugi. Ya, oke. Jadi dokter sampaikan pesan ke mami papi, jangan melakukan cawe-cawe. Atau dokter nanti akan semakin lebih sering menampilkan foto kalian di konten-konten dokter. Ya, stop melakukan itu. Kenapa? Karena penyidik itu merah putih, tegak lurus, nggak ingin dicawe-cawe. Ya, bisa dibilang punya backingan ya dari ini ya dok? Bisa dikatakan seperti itu karena memang dia itu bukan uang dia sendiri sebenarnya. Klinik-kliniknya dia tuh ada campur tangan investor. Ya, nah bagaimanapun juga investor akan berusaha menyelamatkan asetnya kan, gitu. Apalagi kasus ini dia banyak merugi mungkin ya dok? Mungkin juga karena banyak juga beberapa klinik yang tutup ya, yang sudah tutup. Jadi dokter juga agak bingung kenapa pada saat dia launching kan heboh banget tuh. Tapi pada tutup kayaknya kok nggak ada yang heboh gitu. Harusnya kan pengumuman juga ya tutup kliniknya, ya kan kok ditutup-tutupin gitu. Tapi kalau launching kan seolah-olah launching nih, pamer sana pamer sini, ya kan datang dengan menggunakan mobil Rolls Royce yang nggak bayar pajak kan gitu. Ya kan, tapi pada saat ditutup diam 1000 bahasa. Dan mungkin tuh investornya khawatir. Dan bisa dimaklumi sih, bisa dimaklumi kekhawatiran mami papi. Bisa Mami dibilang mungkin mami papi ini udah ada sejak kapan gitu? Oh nggak tahu. Kalau untuk kehadiran mami papi, dokter tidak tahu. Tapi yang jelas mami papi ini ada dugaan mengintervensi atas pemeriksaan yang dilakukan kepada DRL. Ya, tapi alhamdulillahnya Polda Metro Jaya tegak lurus. Alhamdulillahnya juga penyidik-penyidik Polres Jakarta Selatan juga tidak mau lagi, ya. Mungkin dulu pernah mengintervensi ya penyidik Polres Jakarta Selatan, tapi ya udah dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas jangan lagi dan begitu juga apakah pernah, dokter nanya ya, apakah pernah mami papi mendatangi Polda Jabar untuk mengintervensi kasus yang dialami oleh DRL di Polda Jabar? Ya, karena Anda pernah mendatangi Polda Jabar.
pernah menemui dir di sana. Untuk apa? Untuk melakukan intervensi terhadap dir di Polda Jabar. Untuk apa mami papi? Stop. Ya, stop melakukan itu. Ini dokter belum menyebutkan kalau inisial, oke, dokter inisialnya SS dan ibu H, mami H. Ya, tapi dokter belum menunjukkan yang sering nih foto-foto kalian. Jadi ya sudah, stop. Ya, hentikan. Menelpon siapapun, penyidik, hentikan. Biarkan proses DRL berlanjut seperti apa adanya, merah putih. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah dari almarhumah, ya, karena mungkin dari TikTok beliau, dari konten ini akan banyak masyarakat Indonesia yang terselamatkan, ya. Cukup sedih sebenarnya kalau ingat ini, almarhumah sudah tidak ada, ya. Tapi mungkin jasanya beliau, dokter mohon maaf harus menampilkan ini, ya. Insya Allah kita doakan sama-sama beliau mendapatkan tempat yang indah di sisinya. Yuk. Cukup menjadi viral tapi tertutup karena diduga saudara MH itu memiliki tenaga buzzer-buzzer yang cukup kuat di medsos, sama seperti DRL. Oke? Mohon maaf untuk keluarganya ya. Ini pasti mengingatkan luka tapi atau sahabat-sahabatnya, tapi ini akan menjadi amal jariah buat beliau. Threads-nya. Nah, ada yang pernah cobain minum lencirnya MH? Gila sih minum ginian sampai turut melilit banget dan keluar air jadi kayak diare. Ini aman gak sih? Kita lihat dia tanggal berapa? Tanggal 4 bulan 10 2025. Dan beliau masuk di yang itu yang gede, kamu yang screenshot yang itu mana sih threads yang kamu kasih aku itu? Yang asli. Aslinya dong, kasih aslinya. Oke, kalian bisa lihat threads-nya ya. Ini aslinya ya, threads aslinya ya. Nih. Ada yang pernah nyobain minum lencirnya MH? Gila sih minum ginian sampai perut melilit banget dan keluar air jadi kayak diare. Nanti Dodi jelaskan kenapa bisa keluar air dan sampai berdarah. Ada penyelesaiannya, nanti ada penjelasannya. Oke, di sini juga sama ya. Sama. Nih, pupnya sampai keluar air. Berapa lama Kak? Kalau Flinty kan mulai cuma awal-awal, kalau mah udah biasa. Kalau lencir gimana? Oke? Nah ini lihat ya. Melakukan diet ekstrim, minum fiber yang dijual di pasaran. Oke, aku kena GERD kronis, ya, radang usus besar, fungsi hati, ya. Sekali lagi buat kalian yang beli minuman atau obat-obatan diet, better konsul ke dokter ahli gizi, ya. Oke, sudah. Si lencir ini menurut aku ya, ini produk yang membanggakan, produk dalam negeri yang membanggakan, dan mereka strategi marketingnya juga sudah bagus, sudah banyak bisa kalian dapatkan di offline ya, di mall besar, di supermarket besar juga.